Baiklah, untuk mengawali acara kita supaya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita buka acaranya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan sesi kedua, Bismillahirrahmanirrahim. yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyimak lagu Indonesia Raya. Dimohon om-om semuanya untuk mengambil sikap sempurna. Mana tadi ya? Sebentar, saya share dulu. Indonesia tanah airku yang cinta dan waktu Indonesia ku berdiri jadi lampu hidupku Indonesia bangsa dan bangsa Merdeka. Hiduplah Indonesia. Kita lanjutkan acara ketiga, yaitu sambutan Ketua Umum FEPSI. Dalam hal ini diwakili oleh Om Deddy Cahyadi. Waktu dan tempat saya persilakan Om Deddy. Terima kasih Om Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Ketua PPU, yang saya hormati anggota PPU dan teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih, Alhamdulillah malam ini kita bisa mengikuti Zoom meeting di mana untuk mendengarkan hasil PPU yang sudah berjalan sebelumnya. Seperti kita ketahui sebelumnya, di mana saat ini memang kondisi yang saat ini berjalan memang tidak seperti yang kita harapkan, tapi biar bagaimanapun untuk agenda PEPSI, agenda yang sudah direncanakan harus tetap berjalan. Dan semoga saja ke depannya siapapun nanti yang menjadi ketua umum World FS Club Indonesia bisa menjadi atau bisa membawa PEPSI jauh lebih baik, lebih solid, dan lebih guyup. Terima kasih juga untuk PPU yang selama ini sudah bekerja semaksimal mungkin memilah dan mengumpulkan calon-calon. Semoga apapun hasilnya itu tetap kita support bersama-sama. Saya rasa itu aja sambutan dari saya. Tidak lupa kita mendoakan untuk teman-teman kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan buat teman-teman kita dan keluarganya. Terima kasih Om semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Deddy Cahyadi selaku Ketua PPU telah memberikan sambutannya. Kita masuk ke
acara berikutnya yaitu sambutan Ketua PPU pada Pak D. Jojo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang PLT Febci, Om Deddy Cahyadi Dajjam, dan juga semua member yang hadir pada malam hari ini, serta teman-teman dari PPU. Sebelumnya saya ucapkan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta diberikan segala kemudahan, Om. Jadi ketika kita meniatkan segala sesuatu dengan ikhlas, insya Allah nanti akan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam suatu hal. Untuk teman-teman dari Pengcap, ini kalau saya lihat kan sekarang baru masuk 15 ya. 15 dikurangi 4 orang, dari PPU 3 orang, saya, Om Deddy, Om Imam, dan Om Ari. Berarti dari Pengnas ini baru 11 orang. Baru 11 orang, Om ya. 11 orang. Dan karena nanti kan ada istilahnya sepatah dua patah kata dari balon ketum yang diajukan oleh chapter. Jadi memang sebaiknya chapter tersebut segera masuk ke Zoom meeting dan membawa balon ketumnya juga untuk bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Gimana, Om? Udah masuk, Pak De. Om Asia udah masuk. Udah masuk Om Asia. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Jadi kita sudah melalui tahapan untuk mempersiapkan Munas. Kemarin kita sudah memberikan semua dokumen yang berkaitan dengan pemilihan, baik tata tertib, kemudian formulir pendaftaran, dan juga ditambahkan adalah hasil notulen rapat tanggal 18 Juli 2023 yang berkaitan dengan kesepakatan untuk pemilu pada Munas ketiga kali ini. Jadi nanti pada prinsipnya kita semuanya akan sepakat dengan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya, dan kita ikutin aturan-aturan sesuai dengan tahapan yang telah kita berikan pada malam hari ini. Jadi nanti kita umumkan balon yang masuk ke dalam verifikasi, dan juga masukan juga dari PPU, dari semua yang mendaftarkan balonnya, dan semua yang masuk verifikasi kita akan sampaikan di sana. Namun demikian juga kita akan sampaikan alasannya kenapa yang sudah memasukkan juga tapi tidak bisa dinyatakan valid, nanti kita juga akan jelaskan di sana. Baik, teman-teman semuanya, umum semuanya, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada malam hari ini untuk step berikutnya dapat kita jalankan dengan baik, sehingga kita bisa menuju ke Munas dengan lancar, tanpa satu hambatan apapun, dan kita bisa mensukseskan acara Munas ketiga di Pekanbaru Riau tersebut dengan lancar, aman, serta kita akan menjadi semakin solid, kita akan menjadi semakin guyup. Itu harapan kami dari PPU, dan kami tetap akan berdiri di tengah agar membuat Febci akan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Jojo. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu penyampaian aturan PPU. Ya, ini hanya sebagai refreshing saja supaya membrainstorming acara kita.
mengingat-ingatkan kembali kesepakatan yang telah kita sepakati bersama, yaitu penyampaian aturan PPU terkait dengan penetapan balon menjadi calon dan hasil rapat koordinasi. Pak Dijojo, dilanjut lagi ya. Izin interupsi PPU sebentar. Silakan, Om. Kalau boleh linknya di-share Om di grup Pengnas Om, link yang bisa di-copy dari Zoom-nya untuk mempermudah Om. teman-teman. Teman-teman pada nyari linknya soalnya. Di surat Om. Oke. Saya share lagi Pak De. Ya, untuk mempermudah, jadi teman-teman Siap, bisa siap. klik aja. Oke. Di Pengnas yang Makasih. bagus ya. Ya, siap. Makasih Om. Ya, Om Bagus, sebenarnya di surat tersebut kan sudah ada linknya Om. Di surat tersebut sudah ada Iya Om, karena mungkin kecil nggak kelihatan apa Ya. gimana Om. Ya, betul, Om, betul. makasih. Betul. Siap. Oke. Om Imam, untuk penjelasan tersebut bisa langsung dilanjut Om Imam aja nggak apa-apa Om? Oh, boleh. Terima kasih Pak D. Baiklah, izinkan saya mewakili Ketua PPU untuk mengingatkan kembali dua hal, yaitu terkait dengan peraturan pemilu, ya terkait dengan terutama di bagian pendaftaran bakal calon. Jadi saya ingatkan kembali, dan ini saya bacakan. Sebagaimana sudah disampaikan, bahwasanya syarat menjadi bakal calon ketua FEPSI itu adalah yang pertama anggota FEPSI yang sudah memiliki NRA. Kemudian telah menjadi anggota FEPSI yang teregistrasi paling kurang selama 2 tahun terhitung per bulan 16 Juli 2003 dibuktikan dengan surat pernyataan ketua chapter. Kemudian selanjutnya pernah menjadi pengurus FEPSI pada tingkat chapter atau nasional selama 2 tahun dibuktikan dengan SK pengurus. Kemudian pernah mengikuti Jamnas Nasional minimal 1 kali dibuktikan dengan surat pernyataan ketua chapter. Kemudian wajib memiliki dukungan dari chapter dan setiap chapter hanya diperkenankan mengajukan 1 balon ketum yang dibuktikan dengan surat dukungan yang ditandatangani oleh ketua chapter asal domisili. Kemudian selanjutnya, chapter diperkenankan memberikan mandat dukungan kepada balon ketum yang diajukan oleh chapter lain dengan persetujuan dari ketua chapter balon ketum berasal dengan perhatikan poin E. Yang poin selanjutnya, bersedia menjunjung tinggi asas fair play, baik selama pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pembacaan hasil pemilu FEPSI 2023, 2026 ya, ini dibuktikan dalam surat pernyataan. Kemudian bersedia mengisi formulir kesediaan dicalonkan. Selanjutnya pendaftaran balon ketum dilakukan oleh ketua chapter. Kemudian pada poin 2, formulir pendaftaran balon ketum dapat diunduh melalui tautan, ya ini sebagaimana dikirimkan juga pada surat. Dan penyerahan formulir pendaftaran balon ketum ketua kepada panitia pemilu dilakukan oleh ketua chapter secara daring melalui tautan. Nah, ini tautannya juga sudah tidak bisa diakses ya karena sudah ditutup tadi malam, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia dengan melampirkan persyaratan valid. Yang pertama yaitu SK pengurus tingkat chapter atau nasional balon ketum. Yang kedua, formulir 0101 yaitu dukungan chapter, formulir 0102 kesediaan dicalonkan, formulir 0103 fakta integritas balon ketum, formulir 0104 pendaftaran balon ketum, formulir 0105 pernyataan keikutsertaan Jamnas balon ketum, formulir 0106 pernyataan masa keanggotaan balon ketum. Kemudian yang ke-8 yaitu foto 4x6 balon ketum berseragam kemeja nasional FEPSI. Kemudian pasal 7, pengesahan calon ketua. Bakal calon ketua dinyatakan menjadi calon ketua setelah memenuhi persyaratan menjadi calon ketua sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ini masa kampanye kita lewatkan, dan seterusnya pemungutan kita lewatkan, dan kita langsung masuk kepada berita acara rapat. Nah, ini berita acara rapat pada tanggal, berapa ini Pak Adi? Saya lupa nih. Tanggal 18 ya Pak Adi ya? 18 ya, berita acara rapat koordinasi PPU FEPSI 2023 Pengpus Pengcap nomor 01 BA PPU FEPSI garing 7 2023. Pada hari ini Selasa 18 Juli 2023 pukul 19.30 sampai dengan selesai. Telah diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pengurus PPU FEPSI 2023. Perwakilan Pengcap FEPSI dan seluruh perwakilan chapter FEPSI secara daring terkait dengan peraturan pemilihan umum ketua umum Vote Everest Club Indonesia FEPSI 2023, maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Jika hanya ada 1 calon ketua, maka calon ketua langsung terpilih sebagai ketua umum. Jika terdapat lebih dari 1 calon ketua, maka akan diadakan pemungutan suara. Calon ketua yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi ketua umum.
Poin 3, jika terdapat lebih dari satu calon ketua dengan jumlah suara terbanyak yang sama, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang hanya untuk calon tersebut. Nomor 4, pemungutan suara ulang dilakukan sampai salah satu calon memperoleh suara lebih banyak dibandingkan calon lainnya. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan yang melengkapi peraturan pemilihan umum Ketua Umum Vote FS Klub Indonesia FEPG 2023 sebagaimana telah diatur pada pasal 13 aturan tambahan peraturan tersebut. Berita acara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPU dengan bukti lampiran link YouTube bisa diakses dan bukti-bukti pelaksanaannya. Ini ada yang dari Lampung kayaknya. Ya. Kemudian bahan-bahan materi juga dilampirkan. Demikian untuk pembacaan peraturan PPU dan berita acara terkait dengan pelaksanaan aturan tambahan peraturan pemilihan. Kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pembukaan formulir balon. Izin rekan-rekan semuanya, om-om semua dan abang semua dari Ketum, saya sharekan formulir yang masuk ke PPU, ya. Sudah kita siapkan online-nya. Sebentar, ini apa ini? Nah, ini ya. Jadi kita sudah tutup. Ini saya screenshot juga. Bukti penutupannya adalah tadi malam ya. Saya saya cek dulu. Ini sebagai keterbukaan kita. Bukti penutupan ya. Saya share semalam kita tutup pukul 24.02 masih sudah ditutup ya. Oh sorry, 02 itu masih dibuka ya. Kemudian 04 ini 28.07.2023 pukul, sorry mana tadi? Ini ya. Yang kanan. Yang ini ya. Ya, yang kanan Om. Mana toh? Ini. Ya. Gambarnya bodoh. Nah, ini dia. 028 Juli 2023 pukul 003. Berarti 24 lebih 3 menit sudah kita tutup. Artinya PPU sudah menetapi jadwal sebagaimana yang telah diedarkan. Dan berdasarkan hasil penutupan tersebut, PPU juga sudah men-screenshot pokoknya. Formulir yang masuk. Jadi berdasarkan rekaman ini atau berdasarkan screenshot ini, kita dapati ada 8 formulir yang masuk, tetapi setelah diperiksa ternyata 8-8-nya ini adalah balon yang sama. Perbedaannya pada nomor 8 ini adalah yang sesuai dengan peraturan, yaitu di mana balon itu dicalonkan dari chapter yang bersangkutan. Kemudian untuk yang sisanya adalah dukungan. Artinya setelah kita buka sampai dengan hari ini atau sampai dengan tadi malam, kita dapati balon itu hanya 1. Nah, sekarang kita akan buka kembali terkait dengan persyaratan, ya. Terkait dengan persyaratan yang dikirimkan. Apakah persyaratannya itu memenuhi persyaratan yang kita buat tadi atau tidak? Kita lihat di sini sudah saya download juga, om-om semuanya. Izin, saya langsung buka saja om ya, daripada lama nanti. Saya langsung buka saja. Dan di sini berkas calon valid yang pertama sesuai dengan aturan, yaitu SK pengangkatan kecap. Kita lihat di sini sudah sesuai, yaitu ada SK yang ditandatangani oleh Ketum FEPG, di mana syarat yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan memang ditetapkan sebagai Ketua Chapter pada periode 2021-2023. Bisa diterima ini om-om semuanya? Bisa. Nah,
Bisa, Om. Kita lanjut Bisa, lagi. pasti. Kemudian formulir 001 pernyataan dukungan. Ini adalah sesuai dengan persyaratan di mana formulir tersebut yaitu pernyataan dukungan dari ketua chapter bersangkutan. Ini mana ini Pak? Sebentar ini. Sebentar ya. Apa itu yang ngorok dimasukin? Bentar Om ini. Nah, saya ini terlalu banyak yang dibuka nih. Hidupnya terlalu banyak terbuka. Nah, pernyataan dukungan. Di pernyataan dukungan kita periksa kembali Om. Ya, karena buktinya kan harus valid. Ini sebagaimana tadi juga masukan harus kita terbuka ya. Pernyataan dukungan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh PPU. Ya, ini tanda tangan ketua dan ini adalah nama calon. Bisa diterima ya Om semuanya ya. Oke. Oke, kita masuk ke formulir 0102 kesediaan. Ini jangan-jangan nanti dicalonkan tapi tidak Nggak bersedia mau. kan? Nah, repot kan itu kan. Nah, ini ternyata ada kesediaan dari Balon Ketum, yaitu atas nama Ahmad Sarip, NRA 040, tempat tanggal lahir Bandung 9 Maret 1974, Jalan Pelausan, dan seterusnya, HP 08 dan seterusnya, email Komet, dan seterusnya, chapter Bekasi. Bersedia Om, ini Om, di sini tulisannya Om, sudah bersedia. Sah ya, Alhamdulillah. bersedia Om ya. Ini berarti sah ya Om ya. Oke. Alhamdulillah sah. Kita lanjut lagi form fakta integritas. Fakta integritas berikutnya yaitu kita lihat dokumennya fakta integritas Balon Ketum sudah ditandatangani Om. Sah ini juga atas nama beliau NRA tanda tangan nama jelas. Sah yang ya bisa diterima ya. Bisa. Selanjutnya Sah. pendaftaran Balon Ketum. Itu suara apa sih? Anda suara kerbau. Oh, Pendaftaran Balon Ketum juga sudah ditandatangani Om. Syarat-syarat ini semuanya kemudian oleh Ketua Chapter Bekasi. Bisa diterima Om, ya? Sah. Sah ya? Sah. Oke, kita cek lagi Om terkait dengan syarat keikutsertaan Jamnas Om. Keikutsertaan Jamnas. Ini pernyataan dari Ketua Chapter. Bahwasanya bersangkutan calon ini sudah mengikuti Jamnas. Ya, Lampung, oh ya Lampung, Banyuwangi, Tawangmangu. Wah ini nggak tahu nih Om, saya belum hadir ini di sini. air. Sah Om, Kenalannya Som, berair. Som, sah ya? Sah. Oke, Saya lihat Om Asya ada di Banyuwangi. Sah. oke, sah. Ada saksi mata, saksi hidup. Oh, saksi hidup. Sebelah saya di sana. Oke, siap. Saya kan nggak tahu Om. Selanjutnya, pernyataan masa keanggotaan. Wah, ternyata ini lebih Om, 8 tahun. Syarat minimal 2 tahun. Ternyata sudah sudah memenuhi persyaratan. Terakhir Om, kita lihat fotonya Om. Bener nggak? Jangan-jangan pakai foto yang nggak beragam lagi. Untung fotonya Ini baru berseragam betul itu. Om. Wah, benar itu. Kalau Om fotonya Asya nggak itu yang. kalau fotonya nggak berseragam kita tolak ini Om. Sesuai Tin aturan nggak seragamnya yang seragam. baru Om kalau perlu Om. Aduh, jangan. Ntar ini kenapa ini jadi ngelak ini? Mana fotonya ya? Ini bisa ngeliat Om fotonya ya Om ya? Nah, kelihatan. Bisa Om, bisa. Oke, bener ini ketua 5G ketua chapternya ini yang nyalon bener? Nah. Benar. Betul. Oke, bener. Oke, Om semuanya setelah melalui pemeriksaan dari formulir-formulir yang ada, kita bisa nyatakan calon balon tersebut telah memenuhi persyaratan formulir valid. Alhamdulillah. Artinya balon Alhamdulillah. tersebut diterima. Nah, kembali lagi Om semuanya, karena pada sesuai dengan aturan yang tadi disebutkan terkait dengan berita acara, ya, berita acara nomor 1, ya, berita acara nomor 1, jika hanya ada satu calon ketua, maka calon ketua langsung terpilih sebagai ketua umum. Sah. Tangan dulu teman-teman. Sah. Ya, oke ya. Oke,
Om-om semuanya bisa menerima ketetapan ini semuanya ya Om ya. Terima, Bisa. Om. Terima. Terima dengan senang hati, Om. Ya, oke. Nah gitu akur lah kita. Hidup happy aja lah. Oke. Untuk formulir yang nomor 6 ini sudah selesai Om ya. Berarti sudah bisa diterima pembukaan formulir balon. Semuanya sudah menyaksikan bahwasanya balon memiliki persyaratan yang valid. Artinya kita sudah bisa tetapkan balon menjadi calon dalam bentuk berita acara. Ya, berita acaranya sudah kita siapkan. Ya, kita cek lagi. Acaranya kita siapkan. Kita periksa kembali Om. Berita acara sebentar. Berita acara penetapan calon. Pak D mau dibacakan atau gimana Pak D? Enggak apa-apa Om. Pak D, Dibacakan. cek dulu. Kalau udah kata-katanya sudah oke, kita sahkan nanti. Sudah. Ya, pada hari ini Jumat 28 Juli. Udah. Ini Yaitu perwakilan chapter. Benar nih Pak D ya? Ini cukup segini? cukup. Oke, kalau gitu saya bacakan ya. Oke, silakan. Oke. Berita acara penetapan calon ketum FEPCI 2023-2026. PPU FEPCI 2023 Pengpus. Oh ini salah ini. Kita betulkan dulu Pak D. Nah, ini kita buang dulu. Ya, itu. Nomor berita acara 002 BA PPU FEPCI garing 7 garing 2023. Pada hari ini Jumat 28 Juli pukul berapa ini? Pukul 20.47 WIB Panitia Pemilihan Umum melaksanakan penelitian berkas kelengkapan dan persyaratan terhadap bakal calon ketum FEPCI 2023-2026 yang disaksikan oleh perwakilan Pengpus FEPCI dan perwakilan chapter FEPCI secara daring. Berdasarkan hasil penelitian berkas kelengkapan dan persyaratan panitia menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon ketum FEPCI 2023-2026 adalah NRA 040 nama Ahmad Sarif, tempat tanggal lahir Bandung 9 Maret 1974. Alamat Jalan Plausan Blok A nomor 199 RT 05 RW 10 Duta Kranji Bintara Bekasi Barat. HP 0811839374, email kometcapalera@gmail.com, chapter Bekasi Raya. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pemilihan Umum, Ketua L. Raharjo, NRA 253, Sekretaris Imam Asrwadi, NRA 808. Nanti untuk berkas screenshot kehadiran akan kita lampirkan di lembar berikutnya. Selanjutnya, penandatanganan, karena sudah ditandatangani ya Pak D, kita lewatkan ya Pak D ya. Yaitu selanjutnya acara terakhir yaitu penutup. Demikian acara penetapan calon ketua 2000 calon ketum FEPCI 2023-2026 oleh PPU FEPCI 2023. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipermudah urusannya karena sudah bisa men-skip sekian banyak acara dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu calon tunggal di mana sesuai dengan ditetapkan sebagai ketua. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya selaku sekretaris mewakili Pak Ketua PPU. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FEPCI. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak D mungkin perlu disampaikan terkait dengan penetapannya Pak D. Ya, oke, siap Om. Terima kasih Om Imam dan teman-teman semuanya. Hari ini Zoom meeting penetapan balon ketua FEPCI periode 2023-2026 telah kita jalankan
dihadiri oleh 18 chapter. Jadi 18 chapter, 2 PPU dan 1 perwakilan dari Pengpus. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, bahwa kinerja PPU istilahnya sangat mudah dan kemudian tanpa satu hambatan. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Om Ahmad Syarif atau Om Asya yang telah dinyatakan menjadi nek ketum. Namun demikian untuk penetapan untuk penetapan sebagai itu tetap nanti akan dilaksanakan pada saat Munas tanggal 2 dan tanggal 3 di Pekanbaru, serta penandatanganan berita acara oleh semua chapter. Penandatanganan berita acara oleh semua chapter nanti akan dilakukan di Pekanbaru. Yang perlu kita ambil hikmah dari Munas ketiga 2023-2026 ini, alhamdulillah kita semuanya telah menjalankan amanat anggaran dasar rumah tangga, terutama asas pendirian PEPCI. Atas pendirian PEPCI kan kita sudah sepakati adalah istilahnya musyawarah dan kekeluargaan dan musyawarah. Kemudian istilahnya jujur dan tidak memihak. Yang ketiga adalah istilahnya kesukarelaan. Jadi ketika semuanya itu sudah tertanam pada prinsip oleh teman-teman semuanya, maka Munas ketiga kali ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa satu hal yang ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih serta bangga kepada teman-teman semuanya bahwa dengan cara yang singkat, yang simpel dan musyawarah, kita bisa mendapatkan ketum PEPCI periode 2023-2026. Jadi sekali lagi semuanya itu atas partisipasi dan kerjasama dari teman-teman semuanya untuk mewujudkan ini semuanya, sehingga hari ini, malam ini kita bisa menetapkan bahwa Om Ahmad Syarif atau Om Asya akan menjadi ketum PEPCI periode 2023-2026 yang akan disahkan ataupun dilantik pada tanggal 2 dan tanggal 3 September 2023 di Riau Pekanbaru. Itu yang paling penting pada malam hari ini. Ada agenda yang satu lagi nanti kita mohonkan Om Asya ataupun Om Ahmad Syarif untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata atas pemilihan atau atas ikhtiar dari teman-teman chapter semuanya, sehingga malam ini beliau bisa diputuskan untuk menjadi ketua umum PEPCI periode 2023-2026. Sebelum saya serahkan Om Asya, saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa tugas PPU di samping menyiapkan pemilihan pengurus periode berikutnya, PPU juga punya tugas untuk mempersiapkan adanya adendum-adendum yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki organisasi PEPCI di masa yang akan datang. Jadi seperti yang kemarin saya sudah sampaikan kepada semua chapter, jadi saya sudah mengirimkan contoh kisi-kisi, namun demikian karena keterbatasan waktu, jadi hanya beberapa poin yang saya masukkan ke sana. Tujuannya ingin membantu saja kepada ketua chapter jika ternyata ketua chapter tidak ada waktu untuk membahas masalah anggaran dasar rumah tangga. Namun demikian saya percaya bahwa nanti di Munas yang akan kita lakukan nanti mungkin akan bisa dibahas segala sesuatu yang lainnya. Dan hal tersebut kita planningkan atau kita buatkan sistem semacam itu supaya waktu yang ada buat kita untuk melaksanakan Munas tanggal 2 dan 3 itu dapat bisa menjadi lebih efisien. Jadi tanpa harus
apa itu debat segala macam. Jadi kita tinggal tawarkan, kemudian kita dijelaskan oleh pengusulnya dan kita putuskan ada di sana. Namun demikian, perlu saya ingatkan kembali pada teman-teman semuanya bahwa setiap organisasi itu membutuhkan dana. Jadi tidak ada organisasi yang tidak membutuhkan dana bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, mohon teman-teman juga dapat berpikir apa itu untuk bagaimana apa itu melakukan satu tindakan ataupun aktivitas untuk mendukung pendanaan dari Pepti pusat, pengurus pusat. Jadi kalau pengurus pusatnya itu ada didukung oleh dana yang bisa apa itu dipakai untuk operasional berjalannya organisasi, insya Allah organisasi akan bisa berjalan dengan baik. Tapi namun demikian semua organisasi ada ketentuan anggaran dasar rumah tangga dan juga ada apa itu istilahnya sistem kontrol yang harus kita tetapkan. Maka dari itu, dengan adanya anggaran dasar rumah tangga yang valid, yang solid, yang kuat, sehingga bisa memperkuat organisasi Pepti pada masa yang akan datang, dan fungsi kontrol itu bisa dijalankan, dan semuanya bisa membawa Pepti menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu saja yang perlu saya ingatkan, nanti akan kami kirimkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan adendum. Nanti akan kami kirimkan dokumen berkaitan dengan adendum, di antaranya kisi-kisi yang kemarin kami kirimkan kepada ketua chapter, barangkali juga dari chapter masing-masing juga sudah menambah, sebaiknya ditambahkan di sana, sehingga nanti bisa menghemat waktu pada saat Munas kita bahas adendum tersebut. Jadi nanti akan kirim besok mungkin akan kita kirimkan formulir tersebut sehingga bisa dikumpulkan, dan sebaiknya mohon jangan terlalu mepet untuk pengiriman karena kan tahapan-tahapan Munas sekarang kan sudah banyak yang kita libatkan nih teman-teman ya. Jadi waktu tersebut bisa kami pergunakan untuk menyusun adendum yang teman-teman akan masukkan ke dalam anggaran dasar rumah tangga untuk periode 2023-2026. Jadi nanti kami akan berikan juga waktu berapa lama sehingga kami bisa membantu menyusun dan pada saat Munas memudahkan teman-teman untuk kita lakukan pembahasan sehingga tidak berkepanjangan dan simpel. Prinsipnya seperti itu karena itu bagian daripada ketetapan anggaran dasar rumah tangga yang diinginkan yang sekarang masih berlaku. Kecuali kalau nanti ada adendum yang mengatakan bahwa tugas PPU hanya melakukan pemilihan saja, ya berarti nanti tolong juga dibuatkan adendum bahwa tugasnya PPU hanya melakukan pemilihan, bukan masuk ke dalam ranah adendum. Sementara ini pada saat ini anggaran dasar rumah tangga masih mengatakan bahwa PPU tugasnya mempersiapkan pengurus periode yang akan datang dan mempersiapkan adanya adendum yang mungkin dimungkinkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon kesediaannya Om Asya untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata apa itu untuk teman-teman semuanya sehingga lengkap dan nanti bisa kita tutup gitu. Monggo silakan Om Asya. Assalamualaikum. Hidup Om Asa, maju Om Asa. Om Asa mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ketum Aing. wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah, malam. alhamdulillah. Halo, kedengeran semuanya? Dengeran tuh. Dengeran Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pengpus dan jajarannya, Om Deddy dan jajarannya, yang terhormat juga kepada PPU yang sudah menjalankan tugas dengan baik, serta rekan-rekan ketua chapter yang ada di Nusantara di Indonesia ini. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya saya tidak menyangka, saya pikir malam ini hanya penetapan balon ketum saja. Ternyata ada klausul yang menyatakan bahwa jika ada satu calon, maka dengan otomatis menjadi ketum. Jadi saya tidak bisa mempersiapkan diri, ya mungkin ini apa adanya. Tapi yang pertama, alhamdulillah
wa syukurillah kita sudah menjalankan pemilihan ini dengan baik dan tanpa ada clash apa-apa ya Om. Terima kasih. Mudah-mudahan VFC kita ke depan lebih baik. Ya, Amin. terima kasih juga kepada yang sudah mempercayakan kepada saya bahwa untuk memimpin VFC ke depannya dalam 3 tahun ke depan ini. Semoga VFC kita lebih bermartabat, kita berkolaborasi semuanya, Amin, amin, dan amin. kita Amin. semakin bisa berkembang. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa PR yang akan kita kerjakan dan saya mohon bantuannya kepada Om semuanya di sini. Karena jika saya kerja sendiri mungkin saya tidak bisa. Jadi tapi jika kita bahu membahu untuk dapat membesarkan VFC ini, insya Allah semuanya akan mudah. Amin. Amin. Mungkin Jangan support, Om. sebelum penutup mungkin ada beberapa ulasan apa ya sebenarnya mungkin akan yang saya benahi, mungkin beberapa mungkin harus segera saya tangani. Ada pembentukan kepengurusan pusat yang mana nanti saya mohon om-om yang hadir di sini, jika suatu saat saya membutuhkan tenaga om-om untuk membangun VFC ini, mohon kesediaannya om, jangan nolak kalau bisa. Siap. Biar kita sama-sama ya om ya. Setuju? Setuju. Balas dendam. Nggak disuruh berdiri. Merdeka, Om Aksa merdeka. Iya. Merdeka, mantap. Ya, mungkin selanjutnya untuk hal selanjutnya yang harus kita sampaikan konsolidasi pengurus pusat yang sudah terbentuk dengan Pengnas yang kemarin, mungkin Om Deddy nanti kita perlu koordinasi lagi. Terus inventarisir permasalahan yang ada di setiap chapter Om, ya, mungkin yang saya tidak tahu karena saya tidak ada di dalamnya gitu. Jadi permasalahan kita kumpulkan dan kita akan carikan solusi yang baik lah seperti itu. Jadi teman-teman dari chapter semuanya, mohon jika dalam kepengurusan yang lama, jika ada suatu ganjalan atau ada yang belum tersampaikan atau terrealisasikan, silahkan informasi ke saya supaya kita cari jalan yang terbaik nanti ke depannya ya. Selanjutnya mungkin memperbaiki sistem kinerja organisasi yang berhubungan dengan membership, merchandise, dan yang lain-lain lah. Terus mungkin itu sajalah nanti ke depannya nanti. Jadi PPU gimana? Saya nanti Riau jadi penetapannya di Riau gitu ya, Om Ya, PPU. betul. Betul. Oh. Jadi gini Om Asya, ini Ya. kan Munas kali ini saya anggap luar biasa. Kita ada waktu nih Om ya, ada waktu. Kami berharap kan sekarang kan tanggal 18 Om. Tanggal 18, kok tanggal 18? 28. Ya, sorry. Sekarang tanggal 28 Juli Om. Dia udah pensiun lupa tanggal gajian. Betul, betul. Tapi kan terima pensiun masih kan? Udah lupa. Iya. Jadi, Ya benar Om Agus. sekarang tanggal 28 Juli Om. Sementara Munas tanggal 2 September, ya kan? Tanggal 2 September. Artinya ada waktu 1 bulan 4 hari. Ya. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan nih Om, dimanfaatkan, kita terbuka saja. Jadi inventarisasi dari Pengpus yang lama ke Pengpus yang baru secara administrasi atau komunikasi sudah bisa dilakukan. Kemudian Om Asya juga sudah bisa mempersiapkan kerangka organisasi ataupun member siapa saja istilahnya susunan organisasi yang akan ditetapkan. Syukur-syukur pada saat nanti penetapan nanti sudah ada namanya Om, sudah ada namanya. Jadi kemudian kesediaan mereka juga sudah ada di situ. Jangan sampai sudah dipasang namanya tapi orangnya nggak bersedia, kan udah repot lagi gitu kan. Tetapi yang jelas yang setahu saya di dalam FD itu kalau sudah diminta ya harus bersedia, kesediaannya di sana. Gitu. Jadi untuk itu kami selaku PPU sesuai dengan fungsi dan tugasnya mempersiapkan juga adanya penambahan adendum di sana. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membicarakan terutama mengenai perihal keuangan yang
dibutuhkan oleh Pengpus, ya kan, Pengpus, karena tanpa keuangan yang kuat, tentunya Pengpus nggak akan bisa jalan, Om. Selama ini kita tahu, Om Ruli, Om Amir itu hampir semua sebagian dana pribadi keluar di sana, dan itu nggak boleh, karena nanti siapapun yang jadi ketum itu akan bisa menjalankan ketika sistem keuangannya sudah terbangun dengan baik dan ada keterbukaan dari Verdi, akhirnya pasti akan disupport rame-rame, Om. Jadi saya akan membantu mempersiapkan anggaran dasar rumah tangga yang akan disepakati oleh semua chapter, terutama yang berkaitan sama revenue. Revenue member itu boleh dibilang belum jalan sampai hari ini kan, sampai hari ini belum jalan. Sementara istilahnya benefit yang diterima oleh member sudah luar biasa, Om, ya kan? Jadi masa ibarat kata revenue, contohnya revenue setiap member per tahun 50.000 nih, satu contoh nih, Om. Kalau 50.000 kita sepakatin di sana, dari member yang terdaftar sekarang, taruhlah yang terdaftar sekarang aktualnya hanya 1.000 orang, berarti kan minimal per tahun itu Pengpus punya dana 50 juta untuk operasional, Om, ya kan? Nah, dari dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh timnya Pengpus untuk kunjungan ke chapter dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau revenue tersebut tidak jalan, apalagi merchandise juga nggak kuat masuk di sana, otomatis kan nggak ada dana yang bisa dipakai Pengpus. Jadi siapa yang mau istilahnya orang jalan pakai dana sendiri kan gitu, Om. Nah, itu artinya keuangan yang sehat bisa membantu terlaksananya organisasi dengan baik, dan itu wajib harus diakui oleh semua pihak, Om. Jadi kan tugas kami yang terakhir adalah bagaimana mempersiapkan adendum yang bisa memperkuat Pengpus, tapi ada koridor-koridor dan batasan-batasan yang bisa juga mengontrol Pengpus. Jadi ada imbal baliknya gitu di sana, Om. Jadi dengan demikian otomatis akan menjadi organisasi yang baik, yang kuat, sehingga kita menjadi lebih maju ke depannya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Om Asya. Itu jadi Banyolanya bukan karena saya loh ya, gitu. Karena orang banyak, karena maunya orang banyak, jadi Om Asya sekarang diputuskan menjadi ketum. Jadi saya akan support. Ya, terima kasih banyak Om Asya. Silakan yang lain yang mau memberikan masukan sebelum ditutup sama Om Imam. Dari Jatim, Om Ya, Asya, monggo, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam, Om Gendon. Apa Iya, kabar? siap. Ya, baik, alhamdulillah. Masukan untuk benar yang diomongin sama Pak D tadi, masalah keuangan internal Pengpus ya. Mungkin jualan merchandise atau apa itu lebih ini sih lebih. Cuma satu, tolong dilibatkan untuk tiap chapter, jadi lewat chapter gitu loh. Yang saya bukan bandingin atau apa ya, yang kemarin tuh order sana tapi untuk distribusi lewat chapter. Nah, kita nggak tahu siapa yang pesan, akhirnya rancu. Iya, Om, betul, Om. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin masukan aja. Member ada Jatim tuh yang karena terlalu lama lah untuk ini, akhirnya kemarin yang dibilang makan uangnya ini ya, akhirnya dikembalikan. Ya pakai dana kasnya Jatim karena memang terlalu lama. Apakah boleh? Mungkin member baru itu punya apa ya, kepengen diakui itu stiker di mobil NRA itu boleh nggak setiap chapter itu bikin sendiri gitu biar cepat. Untuk mungkin kalau kemeja sama Eto atau lainnya lah itu nggak ada masalah lewat Pengpus. Cuma nanti tetap kita bayar gitu loh. Cuma kita dikasih wewenang gitu loh. Kayak dulu pernah kejadian ya, akhirnya bikin sendiri. Cak Abrar itu sampai ketemu Om Amir, saya yang disemprot tuh. Salah sendiri. Kenapa kok lama? Iya. Om itu. Gendon. Iya, siap. Om Gendon justru inilah momennya, Om. Jadi sekarang Om Asya karena belum dilantik, belum punya kuasa untuk melakukan semuanya. Iya, benar. Ya kan? Masukan aja, Pak De. Ya, enggak, justru itu Munas besok itulah yang harus kita pergunakan, Om. Benar. Akan dipergunakan untuk memperbarui anggaran dasar atau menambah anggaran dasar rumah tangga, Om Gendon.
Jadi, benar. tetapi tadi saya katakan, organisasi tanpa keuangan yang baik, yang sehat, itu juga akan tidak bisa bergerak, Om. Jadi gini, jadi nanti ada solusinya yang ditawarkan itu, tapi yang mengajukan harus chapter, Om, nggak bisa PPU. PPU kan hanya mengkoordinir, Om. Jadi Ya, makanya benar, benar. sekarang kita sebarkan itu semuanya. Kalau seandainya kemeja starter kit itu diadakan oleh masing-masing chapter, tapi tetap harus ada kontribusi ke Pengpus, Om. Harus jelas itu. Stiker aja, Pak De. Kalau untuk kemeja dan lain-lain nggak ada masalah. Nah, stiker gini, Om. Jadi kalau seandainya sistemnya dirubah, nih saya kasih contoh nih, Om. Ini masukan nanti adendum. Saya sudah tulis, Om. Saya sudah tulis di kisi-kisi yang kemarin tak kirimkan ke Om Gendon, saya tulis di situ, Om. Jadi ketika chapter mengajukan slot NRA ke Pengpus, contohnya kita mengajukan slot NRA ke Pengpus 10 Om ya, 10. Nanti kan chapter membayar ke Pengpus, Om, bayar paper untuk slot tersebut kan, ya kan. Nah, Pengpus berkewajiban untuk mengirimkan 10 slot tersebut bersamaan dengan stiker, Om. Stikernya jadi sudah ada di chapter, Om. Jadi nanti walaupun membernya belum ada, stikernya sudah ada, nanti diserahkan ke siapa kan sudah ada karena Boleh, benar. Ya, itu booking lah. itu, Itu Om. booking. Jadi nggak ada pakai nunggu. Jadi Ya, kalau benar itu, Pak De. Benar-benar. itu. Tetapi Om, semuanya itu ada value-nya. Jadi kalau nanti kita yang saya masukkan di sini, Om, saya masukkan contohnya yang di perubahan adendum kemarin yang kisi-kisi saya kirim itu, kalau starter kit atau itu NRA slot diajukan oleh chapter 10, taruhlah disepakati nilainya 50.000 atau 100.000, monggo gitu kan ya. Nah itu nanti Benar-benar. itu Pengpus ngirim itu sudah ada stikernya, Om. Stikernya udah dikirim, Benar. kan? Nah, jadi otomatis nanti ke member siapa itu kewenangan daripada chapter, gitu kan. Benar. Terus yang Kecuali yang ini ya, Pak De, ya berarti yang diserahkan setelah ya, kita dikasih slot dari Pengpus nih, berarti yang tidak ada berkaitan dengan size atau nama itu kan, mungkin yang pada umumnya kalau stiker ataupun etol atau kan NRA-nya saja. NRA-nya aja ya berarti ya. Oh, aja. stiker aja ya benar. Nah, terus Etol nanti ada kalau namanya soalnya. seandainya Om Gendon peruntukan kepada member baru namanya Agus, kan gitu kan, Agus. Kan Om Gendon lapor ke Pengpus kan, lalu Pusdatin kan. Iya. Nah, itu nanti baru terdaftar di sana. Jadi NRA ini untuk Agus, untuk ini segala macam kan gitu, Om. Tapi yang paling penting gini, Om. Nanti pengkinian data itu harus dilakukan oleh masing-masing chapter. Jadi sekarang kan jumlah NRA yang kita sekarang ini kan sekitar 1.800. Tapi faktanya yang aktif kan kita nggak tahu, Om. Ya kan? Nggak tahu kan? Nah, ada orang yang namanya masih terdaftar tapi orangnya sudah nggak pernah hadir di chapter, nggak pernah kopdar, mobilnya juga nggak ada. Tapi kalau nanti itu jadi tanggung jawab oleh chapter untuk menyediakan membayar revenue ke pusat, otomatis chapter dengan tegas akan mendata ulang, Om. Jadi kalau member yang sudah nggak aktif, yang memang secara anggaran dasar rumah tangga dia sudah bisa dikatakan bukan orang FEPCI lagi, harus dicoret, Om, harus dicoret gitu supaya nanti nomornya seandainya NRA-nya itu bisa dilelang juga, dilelang dengan dibicarakan antara chapter sama Pengpus. Nah, itu dananya juga bisa dimasukkan sebagai dana operasional Pengpus. Jadi semuanya Om, tapi intinya pokoknya istilahnya jangan kemudahan diminta tapi sumber dana Pengpus nggak dipikirin, nanti kan nggak bisa jalan, Om. Jadi maksud saya begitu, nanti kita PPU bertekad ingin memperbaiki sistem ini supaya Pengpusnya juga bisa berjalan dengan baik karena memiliki sistem yang lebih baik, kemudian sumber dananya jelas, transparan, jadi chapternya juga bisa mendapatkan kemudahan, jadi nggak sampai nungguin berbulan-bulan kan gitu, Om. Jadi mungkin masukannya itu, tapi semuanya itu kembali kepada chapter. Kalau chapter tidak mengajukan adendum sama sekali, ya kami tidak bisa memaksakan karena itu yang mengajukan chapter, Om, bukan PPU, Om. Ya, Gendon ya. Siap. Ya, makanya masukan aja buat Pak Ketum Asia ya banyakin jualan merchandise apa, nanti juga gini kesepakatan juga untuk semua chapter. Biasanya kan misal nih jual kaos
dari Bankpus 100. Nanti lewat chapter mungkin dari chapter jualnya 120 kan, berarti 20 bisa masuk juga ke kasnya chapter gitu loh. Ya, bisa diatur. Seperti itu. Bisa diatur itu. Ya, siap. Om Oke. Gendon mah dengan saya nyaris sama Om. Nah, Apa? Tahu.